مهجري ومهدي سلفي زين الحسن مهجري ومهدي سلفي أحببته حب مستكين ومستدفي أحببته حب مستكين ومستدفي زين الحسن مهجري ومهدي سلفي زين الحسن مهجري ومهدي سلفي أحببته رب مستكين ومستدفي أحببته رب مستكين ومستدفي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam acara apa? Damai Indonesiaku, insya Allah negeri ini diberikan kedamaian. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita diberikan kemudahan oleh Allah, tim Damai Indonesiaku, untuk hadir di pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Subhanallah. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini kita pula akan melanjutkan bab pembicaraan kita, yaitu tentang filosofi korban yang nanti akan dijelaskan oleh guru kita, yaitu Yusuf Mansur. Tapi sebelumnya kita akan berbincang-bincang dengan Sahibul Bait, yaitu dari pesantren Zainul Hasan Probolinggo. Kami undang dengan penuh hormat kepada Kiai Hazan Mutawakil. Silakan kepada Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan masak. Iya, saya tadi agak grogi gitu, keringetan sebenarnya, gemetar kakinya. Alhamdulillah. Saya kira tadi kemanten hitan. Pengantin sunat. Sunat lagi. Jalannya nggak pede gitu, Kiai. Tapi sebelum ke Ustadz Yusuf Mansur, kita akan review kembali. Ya, waktu itu kita sempat tampil di Bekasi tentang filosofi kurban. Kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Kiai. Kiai, matur nuwun, tim Damai sudah diterima dengan luar biasa sekali di pesantren ini. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Agung, terima kasih. Sedikit bercerita tentang sejarah pesantren ini, Kiai. Ini adalah pesantren yang paling beken khususnya di Jawa Timur ini. Baik, namun sebelumnya kami dari komunitas pesantren Mas Agung memberikan apresiasi yang tinggi terhadap TV One dengan konten religi Damai Indonesiaku. Karena dengan acara ini yang dilaksanakan di pesantren membuka jendela bagi pesantren kepada masyarakat luar tentang bagaimana pendidikan pesantren secara utuh. Karena sementara ini banyak menganggap seakan-akan pesantren itu tempat rehabilitasi, Mas. Dan yang terakhir mengerikan, sarang teroris katanya. Nah, itu distorsi semacam Masya itu. Allah. Bahkan kadang-kadang ada orang tua kalau anaknya bandel tuh diancam, ya Yusuf. Kalau lu tetap bandel, gua pondokkan lu. Nah. Ini tepuk tangan jangan-jangan bandel-bandel ini. Bandel sekarang jadi tidak bandel, Jadi Mas baik. Agung. Baik. Pesantren Zainul Hasan ini sudah berdiri sejak tahun 1839 atau 1250 Hijriah. Pendiri pertama adalah Kiai Haji Zainul Abidin. Beliau mangku jabatan sebagai pengasuh pesantren mulai tahun 1839 sampai 1865. Kemudian generasi kedua estafet kepemimpinan pesantren ini diasuh oleh almarhum Al-Arif Billah Romo Kiai Haji Muhammad Hasan. Nah, untuk mengenang kedua nama tokoh ini, maka pesantren yang semula bernama Pesantren Genggong diberi nama Pesantren Zainul Hasan. Perpaduan dari dua nama. Kalau kata santri ini yang disebut dengan Tarkib Masjid, Mas Agung. Kemudian pada tahun 1952
Jadi Kiai Sepuh generasi kedua itu ngeladeni putra-putri umat itu selama kurang lebih 85 tahun. Apa perbedaan dari pesantren ini dengan pesantren-pesantren yang lain? Perbedaannya di pesantren sebenarnya secara kultur sama, tapi materi pembelajaran di pesantren ini menitik beratkan kepada ilmu tauhid, yaitu penanaman keimanan. Tidak meninggalkan ilmu-ilmu modern tentu saja. Tentu, jadi penanaman keimanan digandeng sekaligus amal soleh, penanaman keimanan dengan pengetahuan ilmu agama, pengetahuan ilmu umum, skill, keterampilan, dan juga daya saing, kompetensi. Baik, Kiai, sekarang kita ke Ustadz Yusuf Matur sedikit. Sebelum kita berbicara tentang tema kita nanti, apa komentar pendapat dari Ustadz Yusuf Matur tentang pesantren yang luar? Pesantren ini dari awal saya pertama kali dulu kemarin itu udah kagum. Pesantren gede gitu loh. Terus anak-anaknya Masya Allah. Santun-santun, sopan-sopan. Ya, Mic-nya agak trouble ini, Kiai. iya. Dan apa ya, jauh dari kesan desonya tuh jauh gitu. Walaupun di desa, tapi anak-anaknya ada yang tembus ke Olimpiade Matematika di Korea Selatan. Tanggal 13 besok ada perwakilan pesantren Zainul Hasan yang mewakili Indonesia ke Beijing. Oh, luar biasa, subhanallah. Saya juga ke Beijing tapi beli oleh-oleh. Pulangan pakaian ya. Menarik sekali, oke. Kita berbicara tentang materi kita, apa yang bakal kita eksplorasi pada episode kali ini? Ya, saya kira karena ada di lokasi pesantren, kita akan mencoba menggarap dengan memberikan pemahaman kepada para santri-santri bahwa mereka bisa menjadi Nabi Ibrahim dan bisa menjadi Nabi Ismail. Dan juga bisa menjadi Siti Hajar insya Allah. Siapa yang pengen kuliah di luar negeri? Oh, yang laki-laki mana yang pengen kuliah di luar negeri? Wah. Sepi, kayaknya sepi yang laki-laki. Kuliah lokal aja katanya. Kuliah lokal aja ya. Insya Allah kita akan belajar juga nanti bagaimana caranya bisa sekolah di luar negeri tapi nggak pakai duit. Nggak pakai duit, pakai cara-caranya Nabi Ibrahim. Nah, Mas Agung ini udah standby di depan TV. Ini teman-teman yang belum punya jodoh. Jadi yang belum punya jodoh udah pada standby depan TV semua nih. Udah pada menanti doa supaya bisa dapat jodoh yang saleh-soleha. Amin ya Allah. Ya, Loh, tolong kok yang kameramen amin yang di zoom sini? aja. Emang udah mau kawin? Yang depan paling semangat nih, kameranya kan mesti di zoom satu-satu ini. Itu loh, ada yang di atas tuh, ada yang di atas. Mana yang di atas suaranya? Belah sana, belah sana, belah sana. Wah. Pohon mangga, pohon mangga. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita nanti pada segmentasi selanjutnya akan kembali untuk mereview tentang materi kita yang pernah kita tampilkan di Masjid Al-Furqan. Sebentar nih, sebentar. Ya. Alhamdulillahnya TV di rumah mati. Ya, sayang sekali. Kalau enggak istri saya bisa cemburu ini. Ya, Masya Allah. Mestinya pindah ke dalam aja kayak Iya. depan santri laki. Bukan mati, sengaja dimatiin Grogi sebenarnya. saya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita nanti akan membahas tentang makna daripada kurban. Sesungguhnya kurban Lanjutan itu kemarin. ternyata memiliki esensi yang sangat luar biasa sekali. Ternyata ada sesuatu di balik makna kurban yang kita pahami selama ini. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mawar, tentu sarung kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan segera mulai tema kita kali ini yaitu tentang filosofi berkurban. Seperti yang telah dipaparkan pada episode yang lalu yang sempat kita tampilkan di Masjid Al-Furqon, Taman Harapan Indah Bekasi. Ustadz Yusuf Mansur telah memaparkan betapa ketika kita menginginkan sesuatu, jangan meminta kepada yang diciptakan Allah atau makhluknya, tetapi mintalah kepada Allah. Seperti itulah ketika Ibrahim menginginkan seorang anak. Puluhan tahun Ibrahim menunggu kehadiran seorang anak, tetapi justru ketika hadir seorang anak yang sudah besar-besarnya dan tampan-tampannya, Allah memerintahkan untuk menyembelih anak ini. Ada rahasia apakah? Kita akan review kembali bersama guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Silakan Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sudah masuk nih? Udah on? Oh, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Kiai Mutawakil yang dirahmati Allah beserta seluruh jajaran pimpinan pesantren Kiai Zainul Hasan Genggong. Ya, masuknya Probolinggo ya. Masuk Probolinggo. Alhamdulillah warga Probolinggo, saya atas izin Allah SWT ada di Probolinggo nih, di pesantren Kiai Zainul Hasan. Mari kita sama-sama bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mereview sebentar kajian minggu yang lalu. Saya berangkat persoalan tauhid Kiai. Berdasarkan surat As-Saffat. Ya. Surah As-Saffat, surah ke-37. Masih baru ini spidolnya. Surah As-Saffat, surah ke-37. Nggak ada apa spidolnya ya?
Ya sudah nggak apa-apa. Kalau kita gambar segitiga ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam pengen punya anak di sini. Coba perhatikan tangan saya, lihat. Lihat tangan saya semua. Nabi Ibrahim pengen punya anak. Oke? Yang nanti dikasih oleh Allah namanya Ismail. Lalu, apakah Nabi Allah Ibrahim menuju hajatnya itu sendirian? Ternyata jawabannya adalah tidak. Nabi Allah Ibrahim malah berkata kepada kita semua yang diwakili oleh ayat ini bahwa beliau malah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalannya malah ke atas gitu. Jalannya itu malah vertikal dulu. Jadi kalau saya boleh gambarin, disinilah posisi manusia, gitu. Di sini hajatnya. Dia tidak ke sini dulu. Oke? Melainkan ke atas dulu. Ke Allah. Nanti Allah yang membimbing jalannya kita untuk menuju hajat kita. Atau direct mencarikan jalan lain menuju hajat kita. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Kita berangkat dari ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala inni wa qala inni dzahibun wa qala inni dzahibun. Ulang dari awal. 1, 2, 3. Ila rabbi ila rabbi ila rabbi. Dari ulang, dari awal. Sayahdin. Nah pemirsa, sambil saya nyontoin bahwa ngafal Quran itu gampang. Buktinya saudara sudah hafal 1 ayat. Ulang ya, dari awal. Pemirsa ikutin. Bareng. 1, 2, 3. Qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Masya Allah. Nabi Ibrahim ketika pengen punya anak, dia tidak datang ke dokter. Dia tidak datang ke rumah sakit. Dia tidak datang kepada siapa yang kira-kira bisa bantu dia ngebenerin dudukannya kandungan, setel rahim, kuat alur sperma, enggak. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi berangkat menuju Allah. Biasanya kalau pemirsa pengen pekerjaan, kemana datangnya? Rata-rata ke koran. Rata-rata ke koran. Ngapain? Ngelihat lowongan pekerjaan. Harusnya jangan begini. Ini kita, ini pekerjaan. Gitu Mas Agung. Ini boleh dilihat Mas Agung ke sini. Ini kita, manusia nih yang butuh pekerjaan. Jangan jalan ke pekerjaan langsung. Kalau jalan, ini kemari langsung. Ini bisa begini tuh. Bisa begini. Malah bisa begini. Nggak ketemu-ketemu. Jadi gimana yang benar? Ke atas dulu bos. Zahibun ila rabbi.
nanti Allah akan turun dan tunjukin jalan supaya kita bekerja. Atau Allah carikan jalan yang lain buat kita bekerja. Insya Allah kita akan template di urusan-urusan yang lain. Siap-siap yang belum punya jodohnya duduk depan TV. Yang belum punya anak duduk depan TV. Yang pengen utangnya lunas. Siapa yang punya utang di sini? Hampir Enggak dong, semuanya. santri kok. Masa? Yang pengen kuliah, beasiswa, duduk depan TV. Yang pengen pergi haji, siapa? Mana yang pengen pergi haji? Allahu Akbar. Duduk di depan TV. Nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa. Kalau pengen pergi haji ke Baitullah. Insya Allah, saya serahkan ke Mas Agung dulu. Subhanallah, menarik sekali. Jadi pada intinya ketika kita menghadapi masalah, masalah itu sesungguhnya dari Allah. Yang kita anggap rumit karena kita tidak menemukan solusi yang diberikan oleh Allah. Kita selalu berkomunikasi kepada manusia. Nah, cara mendekat seperti apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita mendekat kepada Allah? Itu yang akan kita sampaikan pada segmentasi selanjutnya, Damai Indonesiaku. Hari yang kemarin. Rabbi habli minas solihin. Nah, begitu aja. Satu hari satu ayat, insya Allah cukup semuanya. Oh, ini sudah on. Oh, sudah on. Pemirsa kirain belum on. Saya tadi bercanda dengan anak-anak santri bahwa kalau satu hari satu ayat, kalau anak-anak santri 3 tahun nyantrennya, maka dia 9 juz. Kalau kemudian 6 tahun nyantrennya, jadi 18 juz. Nanti ditambah lagi kuliah 4 tahun, tetap satu hari satu ayat, 4 tahun itu 12 juz, jadi 30 juz. Begitu kemudian disematkan S1, dia S1 yang hafiz. Subhanallah. Kita teruskan ya. Kita teruskan pemirsa yang dirahmati Allah. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Nabi Ibrahim tidak berkata, saya mau nyari proyek dulu ah. Lagi nggak punya proyek nih. Nggak begitu jawabannya. Statementnya nggak begitu. Saya mau nyari Allah. Sayahdin. Nanti Allah akan memberikan ke proyek. Mau kemana bang? Gua mau kerja, mau nyari duit. Salah. Makanya nggak dapet. Nggak dapet kecuali buat makan, minum, capek aja. Tapi kalau judulnya saya mau ke Allah dulu. Ibu-ibu mau ke pasar, jangan bilang ke pasar, ke Allah aja. Nggak usah ke pasar. Ke Allah aja udah. Insya Allah nggak masak dah. Lo nggak perlu masak. Nggak percaya. Jalanin aja coba. Pagi-pagi ajak suami. Ayo pak, kita duha. Mau makan nasi goreng kan? Kita duha. Apa urusannya sama nasi goreng? Kita minta sama Allah supaya Allah kirim kita nasi goreng. Loh ini perkara tauhid. Loh Ustaz kalau begitu berarti nggak ikhtiar. Lain lagi bab ikhtiar. Bab ikhtiar lain lagi. Beda. Loh sebagai umat Islam pengen dapat 2 bab dong. Pengen dapat bab doa iye. Pengen dapat bab ikhtiar iye. Mana yang bagus? Doa tok apa ikhtiar tok? Dua-duanya. Islam yang baik begitu. Mau doa, mau ikhtiar. Mau doa, mau usaha. Tapi perbaiki cara usahanya. Kalau tidak, maka dia tidak mendapatkan Ismail dalam keadaan Allah ridho sama dia. Orang namanya kerja, insya Allah mesti dia dapat gaji. Tapi kalau dia tidak melibatkan Allah, maka ini bukan Ismail yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Nabi Allah Ibrahim mendapatkan anak keturunan adalah perjalanan mahabbah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan mujahadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan sungguh-sungguhnya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ibu-ibu yang kepengen putrinya itu menikah, datang ke kamar dia jam 2:30. Bangunin anak. Do bangun. No bangun. Kita ke Allah yuk.
Katanya pengen jodoh. Ayo kita ke Allah. Anak bangun, kocak mata, siap mak. Ambil wudhu. Berdua sama emaknya sholat. Berdua sama emaknya sholat. Berdua sama emaknya pergi ke Allah. Seorang anak yang begitu mau lulus kelas 6 atau kelas berapa? 12 ya. Kelas 12 pengen kuliah, dia minta ditemenin sama ibu bapaknya. Bukan nyari perguruan tinggi, tapi nyari Allah yang memiliki semua perguruan tinggi. Hebat baru. Bah, iya. Temenin yuk bah. Temenin kemana? Temenin ntar malam tahajud. Cakep. Cakep. Emaknya nyaut deh. Boro-boro tahajud. Emaknya nyaut. Ya insya Allah Bapak temenin. Emang mau ada apa sih? Saya pengen kuliah Pak. Pengen kuliah di ITB. Pengen kuliah di UNER. Pengen kuliah di UI. Pengen kuliah di UIN. Pengen kuliah di tempat-tempat yang baik. Kata Ustadz, jangan datang langsung ke kampus. Tapi datang ke Allah. Cakap. Seorang istri yang sedih akan melahirkan anak yang ketujuh. Banyak banget. Tapi kamar nggak bertambah. Rumah tidak berubah. Terus mau ngapain? Karena salah jalannya. Berkutek-kutek aja antara dia, suaminya, rumah. Berdua aja begini. Nggak dapat. Kalau Allah nggak kasih nggak bakalan punya. Jangan kesini langsung, kesini ke atas. Salat duha sama istri. Salat sunat duha. Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Cakep. Allah tahu. Allah tahu. Belum ngomong Allah tahu. Allah bilang sama malaikat rumah. Loh ada malaikat perumahan. Gak percaya dia. Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Siapa tuh malaikat itu? Loh tergantung sampean. Pengen haji, malaikat haji yang diturunin. Dalam urusan dia rumah, malaikat rumah yang Allah turunin. Sholat, baca Quran. Habis itu baca Ar-Rahman, baca Waqi. Apa saja yang ibu-ibu bapak-bapak bisa. Habis itu berdoa bersama suami. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a wal jamala wal quwwata wal qudrata wal ismata wal rumaha warumaha rumahuka. Ya Allah, kalau emang semua rumah milikmu, bagi dong satu. Supaya anak saya yang ketujuh lahir, rumah udah gedean dikit. Percaya sama Allah. Kalaupun jalan kita tidak menemukan rumah yang kita pengenkan, Allah yang akan memberinya minas sama dari langit. Jangan sendirian. Barang milik Allah, kudu minta. Apa permintaan Nabi Ibrahim? Rabbi habli. Ayo. Rabbi habli. Rabbi habli. Minas salihin. Rabbi habli. Rabbi habli. Minas salihin. Rabbi habli. Minas salihin. Ulang dari awal. Waqala. Cakep udah. Pokoknya kalau kita tahu Allah yang punya, datang ke dia. Siapa ibu-ibu di sini yang pengen punya duit 1 miliar? Siapa santri-santri yang pengen punya duit 10 miliar? Buat apa? Mas Agung silakan.
Baik, satu hal yang patut kita perhatikan tadi seperti apa yang telah dipaparkan oleh guru kita tadi, bahwa ternyata Allah tidak bisa dipaksa. Allah yang mempunyai kehendak dan kita punya keinginan. Dan sekali lagi, Allah hanya memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan yang kita inginkan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bismillah, pemirsa masih bersama saya di pesantren yang Masya Allah ini. Pesantrennya besar, bersih, santrinya juga Masya Allah, cakep-cakep, ganteng-ganteng, keren-keren. Bahkan pemirsa, begitu saya masuk kawasan pesantren Zainul Hasan, Yenggong ini, begitu masuk merinding saya. Sebab di depan pintu gerbang ada spanduk besar ucapan selamat. Ada satu santri dari pesantren Zainul Hasan yang memenangkan Olimpiade Matematika Internasional di Korea Selatan. Kita panggil sebentar ya. Namanya Syadidul Kirom. Kirom, mana? Sandi, namanya Sandi ya? Sini Sandi. Masya Allah. Sini sayang. Naik sini, ya. Siapa sangka muka kiai, tapi pikirannya matematika banget gitu. Namanya siapa saya? Sandi. Sandi. Sandi, gimana bisa diceritain gak waktu Olimpiade di Korea Selatan? Oh, dari awalnya maksudnya? Ya pas di sana gimana posisinya? Posisi waktu mau pemberangkatan itu saya minta doa restu terutama kepada orang tua, kepada guru yang mengajar saya. Kemudian saya amalkan amalkan zikir dari kiai sendiri. Dan saya ingat itu waktu Ustaz Mansur bilang tadi kan Allah dulu. Ya udah saya laksanakan Allah dulu. Baru ntar ke depannya kan gampang ntar. Yang penting Allah dulu. Nah, sebelum pemberangkatan itu kan langsung ke bandara itu. Nah, ke bandara itu saya kemudian nunggu kan. Itu berangkatnya jam 8, nyampe di Surabaya tuh jam 10. Kemudian katanya sih jam 11 sudah berangkat. Ya udah, saya tunggu jam 11. Jam 11 saya tunggu. Kemudian, wah, kena delay nih. Wah, bahaya kena delay katanya. Kemudian ada guru bilang gini, ya udah, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Sudah saya tunggu sebentar. Saya tidur. Kemudian saya lihat jam 5. Oh, kok belum berangkat sih? Oh, ternyata 6:30. Masya Allah. Di sana gimana? Di Koreanya? Oh, kalau yang di Koreanya itu saya berangkat tanggal 15. Ya, nyampe bandara itu langsung kebut-kebutan udah masih nyari bisnya itu, kan linnya nunggu. Nah, nyampe bandara tuh terus ada kayak tur itu pemandu wisata. Ada tulisannya Ahmad Faisal Hoiri, itu pembina saya. Pembina. Ya, itu kan langsung aja besoknya tuh sudah perlombaan. Nah, saya itu capek pulang jam 10. Sampai sana itu jam 10, terus ke hotel lu nyampe hotel lu jam 11. Jam 11, langsung udah, tapi saya masih lihat TV. Sampai jam 1, tidur, kemudian Ada plaknya. Kemudian saya tuh bangun jam 6. Wah, subuh kelewatan. Kemudian
Bilang saya subuh kelewatan jam 6, buka jendela. Loh, kok masih malam sih? Kemudian saya tanya teman saya, oh ternyata apa? Beda selisih 2 jam. Oh ya udah dah, nunggu setengah jam lagi sholat. Sholat Malam tuh. enggak sholat subuh. Juara matematika loh ya. Terus. Sholat subuh itu kan langsung dah. Jam 6 itu langsung berangkat. Saya alhamdulillah sempatkan buat zikir sedikit-sedikit lah. Allah. Nih ya Ibu, ini contoh ya, pesantren bukan cuma ngurusin marawis. Pesantren bukan cuma ngurusin qasidah. Pesantren bukan cuma ngurusin pelajaran-pelajaran fikih. Ini, Sandi ini nggak sendirian. Katanya ada teman kamu juga yang persiapan, apa itu? Beijing. Beijing. Wow, Beijing. Pok tangan dulu. Lomba apa di sana? Apa ya? Wismik Beijing. Wismik Beijing. Apa perlombaannya matematika juga? Iya. Masya Allah. Luar biasa. Tepuk tangan buat pesantren Zainul Hasan. Allahu Akbar. Hebat ya. Pelajarannya matematika. Juara matematika. Tapi wajah ustad. Subhanallah. Ini besok akan jadi Al-Kindinya Indonesia. Amin. Bakal jadi Ibnu Rusnya Indonesia. Amin. Bakal jadi Avesinanya Indonesia. Ibnu Sina Indonesia. Insya Allah. Mudah-mudahan. Apa cita-citanya Sandi? Ingin jadi orang soleh. Cukup. Ya Allah. Dengerin tuh Indonesia. Woi dengerin. Pengen jadi orang soleh. Itulah doanya Nabi Allah Ibrahim. Pengen punya anak soleh. Kita baca dulu sebelum kita serahkan ke Mas Agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Subhanallah, itulah bukti nyata bahwa ketika mendekat kepada Allah, Allah akan memberikan kecerdasan kepadanya. Buktinya tadi, dia mampu mau minta tanda tangan, ntar aja habis selesai ya, jangan sekarang. Gak enak masih live ini soalnya. Oh iya. Dada dulu. Ya nanti kita akan bukti. Kita nanti akan buktikan bersama bahwa ketika Allah mengabulkan doa hambanya, itu diberikan secara misterius kepada manusia. Bagaimanakah bentuk pengabulan Allah kepada manusia? Tentunya akan kita sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Dan kita akan saksikan, inilah salah satu santri-santri yang tergabung dalam sebuah kesenian, yaitu Tari Selaman. Selamat mengikuti. Sembah bersatu, sembah berkata damai Indonesiaku. Walau pernah dijajah oleh sekutu, tapi akhirnya merdeka dan bersatu. Mimpi tercipta membangun Indonesiaku, wujudkan janji. Hidupnya menderita, usahlah sudah berbagi cerita. Bangkitlah Indonesiaku, bangkitlah Indonesiaku. Bersama TV One melangkah bersama, TV One is number one, memang beda.
Damailah, damai-damai Indonesiaku. Bangkitlah Indonesiaku. Bersama TV One melangkah bersama. TV One is number one, memang beda. Alhamdulillah, pemirsa masih kembali bersama Yusuf Mansur di pesantren Zainul Hasan. Genggong, boleh tepuk tangan. Di sebelah saya, Masya Allah, ya, buat pemirsa yang baru bergabung bersama Damai Indonesiaku pada hari ini. Di sebelah saya ada namanya Dek Sandi. Ya, Syadidul Kiram, beliau adalah alhamdulillah mewakili Indonesia di Olimpiade Matematika di Korea Selatan. Subhanallah. Tadi mau minta apa? Tanda tangan. Minta tanda tangan? Iya. Ya, mana sini? Tanda tangan nih. Mantap. Allahu Akbar. Doanya beliau, apa tadi? Masih ingat doanya apa? Apa doanya tadi? Kamu cita-citanya pengen jadi apa? Kasih tahu lagi pemirsa. Orang soleh. Mantap. Ganti aja namanya. Jadi Sandi Soleh. Mana ini? Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya, kurang terang. Dah. Alhamdulillah. Sandi, ada hadiah buat Sandi. Mau nggak? Ya mau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadiah buat Sandi sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Karena tadi Sandi ngomong Allah dulu. Oh, subhanallah. Padahal datangnya telat, capek, besok langsung tempur. Ternyata dia tetap menang. Karena mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mungkin, Allah menolong beliau. Ini Sandi hadiah 1 juta rupiah. Subhanallah. Mau diapain duitnya? Tabung aja lah. Galak amat sih. Mau jalan. Oke, makasih Sandi ya. Salam sama gurunya, insyaallah. Baik, kembali lagi kita pemirsa. Masih ingat ayat yang berikut tadi? Masih ingat ayat yang berikut? Ya, kita ulangi. 1, 2, 3. Rabbi habli minas sholihin. Nah, permintaan ini banyak yang diungkapkan oleh manusia di hadapan manusia yang lain. Judulnya percuma. Mas, aku butuh duit loh mas. Sama tidak? Rabbi habli minas sholihin. Sama tidak? Tentu kalimatnya beda. Tapi judulnya sama. Inilah permintaan Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Tapi dia ngomongnya tidak ke manusia. Ngomongnya ke apa? Inni dzahibun ila Rabbi sayahdin. Kalau situ mau mobil, pemirsa mau mobil, saya ingetin kemarin. Judul ini jangan diganti. Wa qala inni dzahibun ila showroom sayahdin. Masa perginya ke showroom? Pengen motor. Wa qala rabbi inni dzahibun ila leasing sayahdin. Pengen proyek. Wa qala inni dzahibun ila anggota dewan sayahdin. Benar tidak? Enggak benar. Pengen punya duit, minjem duit. Ngomongnya sama siapa? Tetangga. Salah. Jangan diganti Rabbi dengan tetangga. Jangan diganti. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta sama Allah. Jangan sampai kita ngomongnya seperti itu. Wa qala inni dzahibun ila tetangga.
Saya Din. Apa kata tetangga? Podo. Sama karo aku juga butuh duit. Emang sampean aja yang susah. Gitu, betul tidak? Kita ngadu sama manusia sama-sama susahnya. Wes, mending ngadu ke Allah. Mending ngadu ke Allah. Istri ngadu sama suami, bang, mana duit buat belanja? Kok minta sama abang sih? Minta sama Allah sana. Cakep. Insya Allah dah, 2-3 kali begitu dikemplang sama istri. Lu alasan aja minta sama Allah. Lu kerja dong. Ya tentu kata Kiai Mutawakil, salah. Kalau kita cuman minta. Tapi lebih salah lagi kalau kita nggak minta. Minta sama jalan beriringan, maka kata Kiai Mutawakil apa? Itulah dia sebaik-baiknya orang. Bukan cuman baik akhiratnya, tapi juga baik dunianya. Lalu bagaimana buat teman-teman yang pada punya utang semua? Yang pada pengen jodohnya, yang pada pengen utang lunas, yang pada pengen sembuh dari penyakit, yang pada pengen rumah, yang pada pengen karir jabatan, yang pada pengen pekerjaan, yang pada pengen bank, duit. Yang pada pengen modal usaha. Udah jelas jawabannya. Ini universal nih Mas Agung. Universal. Ini bisa ditemplate buat apapun. Bahkan ketika Anda, Ananda semua, Adinda semua pengen ngapal Quran, jangan langsung waqala inni dahibun ilal Quran. Gagal. Mesti gagal. Riadoh dulu. Riadoh dulu. Pengen ngapal Quran nih, tancap dulu puasa Daud dulu. Bat gitu. Tengah-tengah puasa Daud udah kira-kira dapat 2-3 bulan baru megang Quran. Begini. Pengen nutut ilmu. Kenapa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab." Dibersihkan dulu, baru kemudian diisi. Itulah pesantren. Karena ini judulnya. Bawa dulu ke Allah Subhanahu wa taala. Maka salah besar kalau di Indonesia. Jam pelajaran pertama, langsung pelajaran. Itu salah besar. Sekolah yang benar adalah ajak anak-anaknya ke Allah dulu. Beramai-ramai datang sudah dalam keadaan wudhu. Lalu kemudian sholat di lapangan. Kira-kira 2 rakaat, 4 rakaat. Baru kemudian jalan ke kelas masing-masing. Inilah dia judulnya. Saya bersama kawan-kawan berangkat menujumu ya Allah. Dan berikanlah kami ilmu. Kira-kira begitu. Nanti kita akan bicara pasca dapatnya. Ini kan tadi sebelum dapat. Nanti kita akan bicara. Setelah dapat Ismail, apa yang dilakukan sama Nabi Ibrahim? Setelah dapat pekerjaan, apa yang panjenengan lakukan? Setelah panjenengan semua lulus, dapat apa yang diinginkan, apa kemudian yang kita lakukan? Insya Allah masih bersama Damai Indonesiaku. Seorang khalifah di muka bumi ini, ketika manusia punya keinginan, Allah pun mengabulkan. Ketika sudah dikabulkan, Allah akan kembali menguji. Apa maksudnya dari semua ini? Diharapkan manusia akan kembali kepada sang penguji manusia. Tetaplah bersama kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tentu masih bersama Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillah, saya ingin menyapa dulu nih warga Probolinggo nih. Apa kabar nih Probolinggo semuanya? Probolinggo yang di TV. Ya sekarang yang di Zainul Hasan dah. Mana santri-santri Zainul Hasan? Alhamdulillah, subhanallah. Ya salam juga buat segenap kaum muslimin muslimat di seluruh dunia yang menonton acara, yang belajar acara kita ini. Saya ingin juga memberi salam kepada kawan-kawan Miracle, kawan-kawan VSI dimanapun sudah berada. Teman-teman Darul Quran di seluruh Nusantara. Teman-teman yang sekarang sudah standby di depan TV pengen berdoa. Ayo, kita takutnya lupa, keburu segmen habis. Pemirsa yang sudah ada saat ini di depan TV semua, saya akan antar saudara semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik meminta adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duluin Allah, nanti Allah yang akan duluin kita. Allah udah nunggu langsung di pasar. Kalau kita lebih dulu ke Allah, Allah yang nunggu kita ke pasar. Sebelum kita nyampe, Allah udah nyampe duluan. Subhanallah. Pemirsa yang sudah ada di depan TV masing-masing.
dan para santri bantu ya, bantu, dorong dengan zikirnya para santri semua. Pemirsa, saya tahu atas izin Allah Subhanahu wa taala tidak ada manusia yang tidak punya hajat, betul? Semua manusia punya hajat. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya masalah. Semua manusia punya masalah. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya keinginan. Semua manusia tentu punya keinginan. Pemirsa yang dirahmati Allah, bersama kami di sini kita berdoa buat saudara-saudara semua yang pengen utangnya lunas, pengen jodoh datang, pengen anak soleh-solehah, atau malah pengen punya anak turunan, atau lagi sakit pengen sembuh, yang pengen pergi haji, udah kangen banget sama Mekah, kangen banget sama Madinah. Coba mana santri yang tadi kata pengen pergi haji? Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa yang ada di rumah yang pada pengen ke Baitullahil Haram, bismillahirrahmanirrahim, kita akan memulai doa ini. Silakan semuanya membaca salawat 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita tambahin lagi selawatnya ya. Buat ibu-ibu di rumah yang pada pengen hamil sambil usap-usap perutnya. Usap-usap perutnya. Beneran. Enggak bohong. Ustadz, Rasul ngajarin kayak begitu. Udah dah, sama Ustadz suka banyak nanya nih. Udah ayo, pada pegang perutnya. Yang pada belum hamil. Santri nggak usah. Nah, buat yang pada punya penyakit di kepala, di pundak, di badan, semua pegang sambil diusap-usap. Ayo, yang mana anak yang pada sakit segala macam, ya. Yang agak blow on siapa di sini? Usap-usap palanya, pinter. Beneran. Sering diusap sama bapak ibunya dengan baca salawat. Insya Allah, saya sih percaya banget. Allahumma sholli ala Muhammad, dia insya Allah bakalan pintar. Ayo, kita baca lagi 7 kali. Ayo kita tambahin. Pemirsa, insya Allah jodoh bakal datang. Insya Allah. Bakal hamil, bakal sembuh. Insya Allah, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Istighfar kita kali. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Tasbih ikutin saya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Silakan pemirsa berdoa masing-masing. Silakan pemirsa di rumah berdoa masing-masing. Yang ada di sini juga berdoa masing-masing. Para santri mungkin keinginan beda-beda. Ada yang pengen kuliah begini, kuliah begitu. Ada yang pengen lanjutin ke sini, lanjutin ke situ. Hadirin juga berdoa masing-masing. Silakan. Saya akan mengaminkan dari sini. Silakan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Saat ini ya Allah, hamba-hambamu di depan layar kaca sedang berdoa semua kepadamu ya Allah. Saya memohon bukan saya saja yang ikut mengaminkan doa dari mereka semua ini ya Allah, tapi juga malaikat-malaikatmu hendaknya engkau hadirkan untuk mengaminkan doanya semua. Amin. 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 Tambahin doanya supaya bisa nyenengin orang tua, ngerumahin orang tua, mungkin haji orang tua.
Tambahin doanya supaya jadi orang saleh soleha, supaya bisa sholat subuh berjamaah di masjid, supaya bisa puasa Senin Kamis. Tambahin doanya, tambahin terus. Silakan terus berdoa. Allah lagi menatap, Allah lagi melihat. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rahman. Ada yang pada pengen ke Baitullahmu ya Allah. Amin. Mudah-mudahan bukan berangkat sendiri tapi bersama orang tuanya, bersama keluarganya, bersama anak turunannya. Amin ya Allah. Ada yang sakit pengen sembuh. Amin. 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 Silakan terus berdoa pemirsa terus. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup lagi dengan sholawat. Sholawatnya ikutin saya. Kita baca sholawat Imam Syafi'i. Kita baca sholawatnya Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kullama dzakaraka dzakirun kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pemirsa doa bersama kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajarannya. Jadi dari kerangkaian ini saya menyebutnya segitiga wisata hati ya. Jadi saya menyebutnya ini segitiga wisata hati. Ini nama ini dari saya saja untuk mengingatkan. Segitiga wisata hati, begitu saya menyebut. Kalau dokter cuman sama pasien aja, pasti salah. Pasti salah. Dokter yang baik, dia akan berangkat menuju Allah, bahkan sekalian mengajak pasien menuju Allah. Dokter yang baik akan mengingatkan juga, barangkali Bapak lupa bersyukur pada Allah. Punya badan ketika sehat, nggak jalan ke masjid. Kita istighfar yuk Pak. Mudah-mudahan dosa Bapak dengan penyakit ini hilang. Kira-kira begitu. Kalau saudara adalah warung, pengen laku. Saudara berdua aja sama pelanggan. Nggak pernah ke Allah. Pelanggan nggak pernah diajak ke Allah. Berdua aja. Kalaupun untung, maka itu bukan Ismail. Karena bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan begitu. Jangan begitu. Orang beli nih, Bu. Kacang hijaunya, seleter, sama gulanya, sama yang lain-lainnya. Sambil ngebuntelin, sambil melastikin kacang hijau, ajak ke Allah. Udah sholat duha belum nih? Sholat duha dulu ya. Gitu. Sederhana. Begini loh, kalau kita ajak ke Allah, Allah udah seneng, apalagi ngajak orang lain. Apalagi yang ibu ajak bukan siapa-siapa, anak ibu. Tengah malam ibu bangunin. Nah, bangun. Katanya pengen punya mantu. Katanya pengen punya jodoh. Pengen punya suami, bangun yuk. Mau udah gatel, pengen megang anak. Pengen megang cucu, bangun. Lalu bersama anak, ibu sholat malam. Ibu berdoa ada sama Allah. Ya Allah, kemana lagi kami melangkah kecuali kepadamu ya Allah. Berikan anak saya jodohnya. Ya salam. Insya Allah besok datang tukang minyak. Besok datang tukang sayur, besok datang tamu. Tiba-tiba kemudian dia nanya, Ibu, anak perempuannya udah nikah belum ya? Kenapa emang situ mau? Bukan buat saya. Ada tetangga saya, anaknya udah lulus kuliah, lagi nyari jodoh. Barangkali anak ibu cocok sama dia. Kayak gitu. Polisi pengen naik karir jabatan. Nggak usah ke tempat lain, bayar. Nggak usah ke tempat lain juga, resiko. Nggak usah tempat lain juga, jadi nyogok. Nggak usah, apalagi sekarang susah, ketahuan. Ya jangan.
Yang pada pengen naik jabatan karir, udah jangan ke manusia, jangan ke manusia. Jenderal sekalipun sekarang kalau masalah sama dia susah. Hanya satu yang tidak pernah susah, Allah. Ya, kita masih punya 2 segmen. Insya Allah jangan kemana-mana. Tetap bersama Yusuf Mansur di Damai Indonesiaku di pesantren Zainul Hasan Genggong. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kalau tadi telah kita ikuti segmentasi berdoa, berdoalah mudah-mudahan pemirsa yang sedang menyaksikan Damai Indonesiaku akan memenangkan hadiah yang dipersembahkan oleh Pasta Gigi Enzim. Ya, tetaplah bersama kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Kuis ini dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Yusuf Mansur. Alhamdulillah di Damai Indonesiaku. Saat ini kami ada di pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Pemirsa yang dirahmati Allah, skemanya sederhana sekali. Saya hapus ya, saya bikin yang baru. Skemanya sangat sederhana sekali. Insya Allah pemirsa semua bakalan mudah lah insya Allah mempelajari ini asal sungguh-sungguh menerima dengan hati yang terbuka. Dasarnya adalah surah As-Saffat. Surah As-Saffat, ya, boleh juga tulisannya begini. Surah As-Saffat ayat 99 100. Ya. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas solihin. Ini dia dasarnya. Kita bikinin segitiganya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, di sini manusia kita, di sinilah hajat kita, problem kita, masalah kita, keinginan kita, di sini adanya. Jangan berdua saja dengan apa yang kita inginkan, yang kita permasalahkan. Jangan. Tarik bawa ke atas, ke Allah, inilah dia, zahibun. Lalu utarakan kepada Allah, inilah dia, Rabbi habli minas solihin. Kalau Allah nanti tidak turun ke bawah, membuat kita mudah menuju apa yang kita hajatkan, biasanya nih, Allah akan mengambil alih. Dia sendiri nanti yang langsung menyelesaikan tanpa kemudian kita menyadarinya. Alias wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bisa jadi tabungan seorang orang tuanya nggak cukup buat haji. Nabung ya tangan anak kecil lah, anak SD. Tapi ada satu anak SD di Indonesia ini pengen ngumrohin emaknya. Dia tidak pernah memberitahu siapa-siapa, dia hanya memberitahu Allah Subhanahu wa taala. Dia duha untuk ibunya, dia tahajud buat ibunya, dia sholat malam buat ibunya, dia baca Quran buat ibunya, dia kemudian sholat wajib berjamaah dan berdoa untuk ibunya, maksudnya doa. Tabungannya itu enggak dipakai sama Allah, sebab Allah langsung memberangkatkan ibunya pergi ke umrah. Subhanallah. Nah, persoalan kemudian kita lengkapin. Setelah kita dapat, kita kembalikan lagi kepada Allah. Setelah dapat, kita kembalikan lagi kepada Allah. Contoh. Saudara berobat tiap bulan. Bam. Terus kemudian diganti. Ke Allah berobat. Sembuh. Mestinya saudara adil. Tetap bagi Allah terus dong jatah berobat. Tapi saudara enggak. Pereh. Sebelum kerja duha, tahajud, begitu kerja hilang, nggak benar. Lanjut terus. Kalau saudara lanjut, maka di sini kan Ismail nih, ya toh? Di sini Ismail. Kalau saudara kemudian sudah dapat Ismail dengan cara-cara Allah Subhanahu Wa Taala menurut As-Saffat ayat 99-100, maka di sini Allah akan tambah dengan Ishak. Insyaallah lah, kapan-kapan kalau saya ada lagi di Damai Indonesia, aku Allah ridho. Hati lagi lempeng, pikiran lagi benar, diiyain Damai Indonesia aku, insyaallah. Kita terusin, bagaimana kita kemudian ada quantum bisnis. Ada quantum looping, nanti naik. Jadi sekali dapat Ismail sama Ishak. Cakep kan?
Ada teman saya, begitu Riado punya jodoh, padang, dapat janda anak 3. Allahu Akbar. Subhanallah. Bukan cuma dapat jodoh, Ji, langsung dapat anak. Makmun, Assalamualaikum Mun. Makmun di Kalideres teman aneh. Dia bilang, aneh kebanyakan kali baca Quran ya. Dapatnya janda anak 3, tapi ini amanah Allah buat aneh, gitu dia bilang. Kalau santri gimana? Beriadoh, mumpung di pesantren. Mumpung di pesantren, gila 3 tahun. Bisa sholat malam dibangunin loh. Saya dulu bayar untuk bisa bangun malam. Bayar. Saya bayar buat bisa bangun malam 5.000. Demi Allah, saya bayar tahun 99. Saya menyadari susah bangun, saya bayar satpam di kampung. Sampean bangunin saya, kalau saya bisa bangun, ya, goceng. Kalau saya buka jendela, goceng, ceban berarti 10.000. Kalau saya bisa buka pintu, ya udah saya udah bangun 15.000. Bayar lah santri, dibangunin gak bayar, masya Allah. Ya, nanti kita belajar bagaimana kita kemudian mengejawantahkan ini. As-Saffat 99-100, begitu udah dapat, Ismailnya kasih ke Allah. Itulah dia penjelabaran nanti dari surah As-Saffat ayat 101. Mas Agung, alhamdulillah. Kelar deh, nggak ada lagi utang saya. Udah beres, tinggal nanti kalau emang ada sambungannya. Insya Allah. Damai Indonesia aku insya Allah. Kita terusin supaya bisa dapat Ishak, bagaimana ceritanya. Insya Allah. Sekarang gantian, doain saya. Sekarang gantian doain saya, doain istri saya, doain anak-anak saya. Mas Agung sini Mas Agung. Ayo, pemirsa semua yang dirahmati Allah, saya kasih waktu pemirsa semua, saya benar-benar lagi minta didoain. Supaya juga menjadi orang yang saleh, punya keluarga yang saleh-soleha. Silakan, doain saya, silakan. Silakan doain saya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Saat ini pemirsa lagi pada doain saya. Terima ya Allah, doanya terima. Mas Agung juga doain saya, Kiai Mutawakil lagi doain saya. Santri-santri lagi doain saya, pemirsa doain saya. Mudah-mudahan doa ini kembali kepada semua yang mendoakan. Amin ya Allah, amin, amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Allah Muhammad wa ala alihi wa alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih pemirsa, makasih banyak. Nanti segmen terakhir ada Kiai Mutawakil yang akan memimpin doa penutupan buat kita semua. Silakan Mas Agung. Syukran Ustaz Yusuf Mansur, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Sebuah tadabbur apa yang telah disampaikan tadi, betapa ternyata makna kurban yang selama ini kita maknai hanya sekedar memotong kambing atau apapun juga adalah pemaknaan yang sangat ringan. Ternyata kurban adalah sebuah siklus kehidupan, sebuah sistem yang diciptakan oleh Allah. Semua berasal dari Allah, dan ketika Allah memberikan kepada kita, maka Allah pun berhak untuk memintanya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Dibuka, Don. Suling, Don. Luka menganga. Air mata menetes darah. Tak ada rasa, tak ada makna. Mengapa aku tak mampu berbuat apa-apa? Ketika sinarmu jatuh di relung hati. Padahal ingin sekali kulantunkan ayat-ayatmu ya Allah. Kupaksa mainkan tasbih kecilku yang bergulir pada celah-celah nurani. Ya Rahman, Ya Rahim.
Aku bertanya pada songgok tanaman yang menari di gelapnya malam. Siapa penerang hidup beribu umat? Seraya mereka menjawab, Ya Muhammad. Hanya kesetiaan menyebut asma dan memujimu, dan aku temukan kedamaian. Tuntun daku ya Rasul, walau sebatas alam hayal. Terangi aku ya Nabi, dalam setiap hijab. Tuntun daku ya Rasul, walau sebatas alam hayal. Terangi aku ya Nabi, dalam setiap hijab. Alhamdulillah, ya Yusuf Mansur, salah satu doa yang mustajab adalah doa musafir. Maka kami mohon keikhlasan ya Yusuf Mansur untuk berdoa dan kami yang akan mengamini. Silakan. Sini aja Kiai. Inilah ketawaduan dari seorang Kiai mutawakil, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkahi pesantren Zainul Hasan. Berkahi sejak pendiri dulunya, santri-santri dulunya, pengajar-pengajar dulunya, keluarga besarnya, hingga yang sekarang dan akhir zaman nanti. Berkahi juga Indonesia ya Allah. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang penuh dengan keberkahan. Ampuni kami ya Allah. Sedari tadi kami sudah berdoa kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan doa pemirsa semua dikabulkan olehmu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih ya untuk orang-orang Surabaya. Sampai ketemu nanti di Surabaya nanti malam acara VSI. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi Damai Nusaku untuk kesempatan kali ini yang disiarkan secara langsung dari pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Sekali lagi terima kasih untuk guru kami Kiai Hasan Mutawakil dan seluruh santri pesantren dari Zainul Hasan Probolinggo. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita bersama. Dan yang terakhir, kita akan bersama-sama membawakan sebuah lagu Tombo Ati. Saya Agung Zulhak beserta seluruh kerabat kerja dan pendukung acara ini, Sarung Wadimor, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombo ati, mau perkara